Baru saja saya menyelesaikan halaman terakhir dari buku yang saya baca berjudul Sekolah Tanpa Jurusan. Ini buku yang ditulis oleh Gernata Titi, dan buku ini merupakan satu dari 3 buku yang saya baca di bulan Februari. Dan edisi ini saya akan mengulas buku-buku yang saya baca di bulan ini. Saksikan terus ya. Alhamdulillah, selama bulan Februari ini saya membaca 3 buku. Jeng jeng jeng. Ini buku apa aja? Yang pertama, buku berjudul Pendidikan yang Memerdekakan, ditulis oleh Pak Ahmad Bahrudin dan kawan-kawan. Terus yang kedua adalah Belajar Tanpa Sekolah, ditulis oleh Ziaul Haq. Dan yang ketiga adalah Sekolah Tanpa Jurusan, ditulis oleh Gernata Titi. Ya, buku-buku kali ini adalah buku-buku bertema pendidikan, buku-buku bertema spesifiknya pendidikan yang memerdekakan, yang sudah dilakukan oleh komunitas belajar karya Thayyibah di Salatiga, dan terangkum dalam 2 buku ini yang sudah 20 tahun mendirikan pusat belajar, komunitas belajar dengan konsep-konsep pendidikan yang memerdekakan. Dan satu lagi juga hampir sama ya, tapi di Jogja tepatnya, nama sekolahnya adalah Sanggar Anak Alam atau Salam, yang sudah dimulai juga awalnya dari sebuah komunitas, dan kalau nggak salah itu dimulai dari tahun 1988. Nah, jadi ketiga buku ini adalah buku-buku yang relate dengan perjalanan kami barusan, tepatnya di akhir bulan Januari sampai bulan Februari, mengunjungi beberapa tempat belajar yang sangat menginspirasi dan sudah lama menerapkan apa yang sekarang orang gaung-gaungkan tentang kurikulum merdeka, pendidikan yang lebih manusiawi, pendidikan yang memerdekakan. Mari kita mulai dari buku pertama yang berjudul Pendidikan yang Memerdekakan ala Komunitas Belajar karya Thayyibah, ditulis oleh pendirinya langsung Pak Ahmad Bahrudin atau biasa disapa Pak Din, dan beberapa penulis lainnya. Di sini dijelaskan bagaimana konsep awal pendidikan yang kemudian tertuang dalam aplikasi keseharian di KITE atau karya Thayyibah. Bagaimana Pak Din kemudian memandang bagaimana seharusnya pendidikan itu memerdekakan, bagaimana seharusnya anak-anak mendapatkan ruang bukan sebagai objek tapi sebagai subjek yang menentukan apa sih maunya, apa sih yang mereka ingin kehendaki, dan apa yang diharapkannya nanti. Nah, konsep-konsep pembelajaran itu tentu tertuang dalam tulisan di dalam buku ini yang tebalnya 218 halaman. Selain itu, di sini juga diceritakan asal mula kita itu berdiri, lalu termasuk namanya karya Thayyibah itu artinya apa, lalu kemudian bagaimana sekolah ini bermula hingga bagaimana sekarang proses yang terjadi di dalamnya. Di sini kita juga banyak mendapatkan tidak hanya praktik-praktik yang terjadi di kita, tapi juga konsep dasar dalam menerapkan pendidikan yang humanis, pendidikan yang tidak memandang subjek didik itu adalah objek, tapi yaitu tadi mengembangkan subjek didik itu untuk berpikir kreatif dan tidak tercerabut dari akarnya. Apalagi sekarang kita tahu ya, saya nggak tahu sih, kemarin saya bahasakan di sebuah diskusi bahwa semakin tinggi pendidikan, kita melihat bahwa semakin banyak orang yang justru jauh dari kampungnya, jauh dari memikirkan orang di sekitarnya, dan mengembangkan daya kreatif itu tidak menyusahkan orang, mampu berkontribusi untuk lingkungannya dilakukan oleh kita melalui pelajaran-pelajaran keseharian yang ada di sekolah ini. Sejak diberdirikan sampai sekarang di usianya yang ke-20 tahun. Nah, keseharian lainnya juga bisa didapat dari pendamping yang terangkum dalam 60 catatannya yang berjudul Belajar Tanpa Sekolah. Belajar tanpa sekolah. Dari di sini ada subjudul ya, 60 catatan belajar di komunitas belajar karya Thayyibah, ditulis oleh Masia. Jadi Masia ini awalnya orang yang datang berkunjung, nanya-nanya biasa ya, kita ingin bersilaturahmi ke tempat-tempat yang
kita rasa bisa memberikan banyak pelajaran. Nah, waktu itu Mas Sia ini juga berkunjung ke tempat tersebut, lalu berdiskusi dengan Pak Din, lalu kemudian melihat proses belajar dan akhirnya sekarang menjadi pendamping, salah satu pendamping atau fasilitator, di sana disebutnya pendamping ya di kita ini komunitas belajar karya Thoyibah ini. Nah, catatan-catatan Mas Sia ini kemudian dibukukan karena Mas Sia ini orang yang ada beberapa karya ya yang saya dapat langsung di sana ini, dan saya membawanya pulang ke Aceh. Senang sekali juga bisa berdiskusi walaupun tidak lama dengan beliau karena agak sempit waktu itu hari terakhir pulang, jadi kurang banyak diskusi dengan Mas Sia. Tapi melalui catatan-catatannya ini saya melihat bagaimana Mas Sia berproses sebagai pendamping, dan kita bisa juga melihat, pembaca bisa melihat seperti apa proses belajar yang terjadi di kita, bagaimana anak-anak memberikan kritik kepada dirinya. Jadi pendidikan pun tidak hanya satu arah, kalau di sekolah mungkin antara guru dan siswa, tapi bagaimana terjadi dialog-dialog yang dialogis antara warga belajar. Jadi disebutnya warga belajar, baik itu para pendamping maupun adik-adik yang ikut dalam proses belajar kita. Ya, di sini ada di bagian belakang catatan singkat ini menjadi saksi bahwa sangat mungkin anak-anak belajar, bergaul, berjejaring dan berkarya secara mandiri, merdeka dan bersemangat tanpa formalitas sekolah dengan segala tata kendalinya. Dan buku ketiga yang saya baca di bulan Februari ini adalah Sekolah Tanpa Jurusan. Kalau dari karya Thoyibah kita di Salatiga tadi, kita kemudian pindah ke Jogja, tepatnya sekarang di Niti Prayan. Di sini ada sekolah sejak anak-anak sampai jenjang SMA, dan Sekolah Tanpa Jurusan ini ditulis langsung oleh Garnata Titi, fasilitator dari Salam untuk jenjang SMA. Nah, sekolah di jenjang SMA ini tidak ada jurusan. Kalau di sekolah umumnya mungkin kita tahu ada IPA atau IPS, bahasa masih ada nggak ya? Juga sekarang karena dulu saya ada bahasa. Terus bagaimana mereka sangat dekat dengan riset, sebagaimana juga dengan teman-teman atau warga belajar di karya Thoyibah ya, based on research, based on people's interest. Jadi berdasarkan ketertarikan anak-anak. Jadi anak-anak yang tergabung di SMA Salam ini bahkan sejak SD mereka sudah sangat terbiasa dengan riset, dan melalui riset itu justru mereka banyak belajar, tidak hanya belajar tentang mata pelajaran itu, tapi bagaimana kemudian mengambil riset yang ingin diangkat atau didalami sebagai sebuah keresahan, jawaban dari kegelisahan, melihat lingkungan yang tidak adil, misalnya melihat lingkungan yang seharusnya bisa jadi lebih baik. Nah, kunjungan saya di karya Thoyibah dan juga Salam, di karya Thoyibah ada beberapa hari ya, di Salam hanya beberapa jam, dan juga telah membaca buku-buku terkait kedua tempat yang sangat menginspirasi dengan prakteknya yang sudah sangat lama terkait pendidikan yang memerdekakan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat saya, buat teman-teman juga untuk menjadi orang-orang yang terlibat secara langsung dalam praktik-praktik pendidikan yang memerdekakan, baik itu dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Oh ya, buku-buku ini sudah ada di Pustaka Rumah Relawan Remaja. Jadi kalau mau teman-teman daerah Aceh, khususnya Aceh Besar atau Banda Aceh, bisa langsung pinjam. Kalau mau memiliki langsung, bisa langsung hubungi komunitas belajar karya Thoyibah dan juga Sanggar Anak Alam di Instagram mereka. Semoga bacaan bulan ini menginspirasi dan juga jadi penyemangat buat saya tentunya untuk terus membaca. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.